Hello everybody, welcome to Basit Corner. Hai, ketemu lagi nih bersama Basit di sini. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat semua. Jangan lupa vaksin yang belum vaksin. Terlepas buat menghindari COVID-19, kegunaan vaksin itu yang terpenting nih sekarang. Lo tahu apa? Buat bisa masuk mall. Sekarang lo kalau belum vaksin, lo gak bakal bisa masuk. Kayak tadi gue ke supermall, ya kan? Gue tuh mesti nunjukin dari Peduli Lindungi, disuruh scan. Terus gue males download. Ya karena gue denger berita datanya Jokowi aja itu kebobol, ya kan? Ya walaupun nggak ada juga sih hacker yang mau ngebobol data gue gitu kan, tapi gue males. Sudah asumsi gue berarti aplikasi Peduli Lindungi nggak safe. Makanya gue tadi buka dari web satpamnya, pengennya gue buat scan QR. Ya saya debatin dong, gunanya scan QR untuk apa? Untuk tahu lu udah divaksin. Kata security-nya, iya betul pak. Nah ya udah, ini gue buka lewat web dan hasilnya, hello everybody, welcome to Basit Corner. Hai, ketemu lagi nih bersama Basit di sini. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat semua. Jangan lupa vaksin yang belum vaksin. Terlepas buat menghindari COVID-19, kegunaan vaksin itu yang terpenting nih sekarang. Lo tahu apa? Buat bisa masuk mall. Sekarang lo kalau belum vaksin, lo gak bakal bisa masuk. Kayak tadi gue ke supermall, ya kan? Gue tuh mesti nunjukin dari Peduli Lindungi, disuruh scan. Terus gue males download. Ya karena gue denger berita datanya Jokowi aja itu kebobol, ya kan? Ya walaupun nggak ada juga sih hacker yang mau ngebobol data gue gitu kan, tapi gue males. Sudah asumsi gue berarti aplikasi Peduli Lindungi nggak safe. Makanya gue tadi buka dari web satpamnya, pengennya gue buat scan QR. Ya saya debatin dong, gunanya scan QR untuk apa? Untuk tahu lu udah divaksin. Kata security-nya, iya betul pak. Nah ya udah, ini gue buka lewat web dan hasilnya hijau bahwa gue udah divaksin, vaksin kedua, dan di bawahnya tertulis dapat memakai fasilitas publik kalau nggak salah. Sama kan? Abis itu security tetap bilang, enggak pak, harus pakai mobile apps pak. Abis itu gue repeat lagi pertanyaan gue, buat apa nih scan QR? Alasannya untuk tahu gue udah divaksin atau belum. Di website sama kan? Nah dia bingung. Akhirnya dipanggil kepala satpam. Habis itu kepala satpam ngeliat handphone gue. Oh iya nih sama. Masuk. Lucu sih, tapi gak apa-apa lah. Anyway, yang tadi kita intermezzo soal vaksinasi. Sekarang gue mau cerita nih. Belakangan ini gue perhatiin ya, makin banyak coffee shop yang baru dan yang estetik banget tempatnya. Entah coffee shop baru tapi ganti konsep jadi semi outdoor yang lebih estetik, atau new coffee shop dengan nama baru dan cukup ramai loh yang baru-baru sekarang nih dengan konsep semi outdoor tersebut. Apakah sebanding lurus dengan rasanya? Apakah rasanya seproper tempatnya? Saya tidak tahu. Mari kita bahas. Di pertanyaan yang masuk sekarang itu adalah, kedai kopi yang layak itu kayak apa sih? Nah, untuk ngejawab pertanyaan kayak gini, gue akan ngejawab dari sudut pandang gue, ya kan? Dan ini no offense sama sekali brother, sama sekali. Yang dimana ini juga salah satu keresahan gue juga gitu. Jadi gini, dalam memulai coffee shop atau usaha F&B lah ya, tapi kita mengkerucut ke coffee shop karena gue specifically ke coffee shop. Dan lo punya brand baru gitu, brand sendiri gitu kan. Itu ada beberapa spektrum yang dimana kalau semua spektrum itu nggak memenuhi, rasanya nggak mutlak dan kurang maksimum penerapannya, sehingga nantinya pengaruh ke traffic pembelian orang terhadap kedai lu. Nah, spektrumnya itu atau faktor-faktornya tuh yang membuat coffee shop lu bisa trafficnya tinggi, yaitu yang pertama, marketing, yang dimana di dalamnya tuh ada brand awareness. Itu bisa dimaksimalin dari setiap post atau uploadan lu di sosial media, atau lu setiap lu pasang iklan yang lu rilis, terus lu bikin campaign dan message subliminal biar orang kepatri di otaknya tanpa paksaan. You got my point ya. Abis itu yang kedua, taste atau rasa. Kalau ini sebenarnya udah no debat lah, personally menurut gua. Kalau owner atau barista level lidahnya segitu gitu ya, nggak tahu mana kopi enak mana enggak,
Iya nggak apa-apa juga sih. Kan setiap orang punya referensi masing-masing. Masa mau dipaksain? At least minuman lu bisa diminum lah gitu kan. Itu udah cukup. Yang ketiga, lokasi. Saat lu mau nentuin lokasi, lu harus bener-bener pastiin lokasinya cukup strategis. Itu kalau bisa. Kalau nggak bisa untuk buka tempat yang strategis karena mahal, paling nggak kalian cari tempat yang nggak apa-apa deh di dalam gang. Nggak apa-apa deh agak masuk-masuk ke dalam gitu. Tapi pastiin kawasannya cukup rame manusianya. Dan yang paling dalam lagi, lo harus observe bahwa orang-orang di daerah sana traffic ngopinya cukup tinggi. Jangan sampai lo buka di daerah dimana udah orang tua semua mostly, dan dengan penyakit asam lambung, itu sulit brother. Yang keempat adalah tempat. Yang keempat adalah tempat. Pokoknya ini harus ada identity cafe gitu. Jadi lux cafe lux gitu, atau coffee shop lux gitu. Hal yang dimana kalau dilihat tempat lo itu, orang langsung sekelebat kepikiran bahwa tempat lo itu adalah coffee shop, walaupun dia belum kenal brand lo. Paham ya maksud gue ya? Jadi pada saat orang lihat coffee shop lo gitu kan, orang langsung, oh ini coffee shop nih tampaknya gitu, tapi dia masih bertanya-tanya, tapi ini nama tokonya apa ya? Gitu. Itu oke, nggak apa-apa. Habis itu kan dia bakal merhatiin tuh kan, and then dia bakal nemu suatu nama di toko lu. Oh, nama tokonya misalkan BNP gitu. Oh, ini BNP gitu. Bar and Pubs, oke. Kelihatan. Habis itu dia lewat satu hari, nggak mampir, masih menerka-nerka bahwa ini kafe. Hari kedua lewat lagi, penasaran, sepertinya ini kafe. Yang ketiga, oh namanya Bar and Pubs. Yang keempat, insya Allah masuk gitu. Prediksi aja. Kenapa harus gitu? Jangan sampai dari luar tempat itu tampak seperti tempat pijit. Nah, atau kayak rumah SBY. Nah, jadi orang tuh segan-segan gitu buat mampir ya kan. Nah, terus papan nama atau neon box. Neon box lu harus terang, sama yang kayak gue pakai, terang. Di toko BNP gue pakai neon box terang. Terangnya gue ulang-ulang terus. Kelihatan clearly lah pokoknya. Kenapa harus gitu? Karena itu investasi advertising lo, yang dimana orang-orang akan lewat setiap hari lewat toko lu melalui neon box lu atau suatu kata yang ada di atas atau di depan toko lu yang terlihat gitu. Nah, itu harus proper menurut gue ya, sehingga orang trust gitu, and then dia masuk. Terus kalau bisa sekarang banyakin bangku di luar, karena konsep coffee shop sekarang tuh udah butuh angin-angin segar gitu. Jadi banyakin yang di luar deh. Kalau konsep coffee shop lu udah outdoor ya udah aman gitu. Dan pencahayaan bener-bener lu atur. Harus eye catching. Eye catching itu nggak ada hukum pasti, tergantung tempat lu. Baru semua tuh di-adjust gitu. Lampunya, bangkunya, tanamannya, pokoknya harus disesuaikan dengan kondisi tempat supaya dapat eye catching sehingga orang-orang tertarik untuk masuk. Abis itu, setelah semuanya siap, material dan lain-lain, abis itu lu hire barista. Kalau lu cukup besar toko lu bisa hire head barista gitu kan. Di sini lu harus hire bener-bener, karena gini, barista itu ujung tombak kedai lu. Good service is number one. Pelayanan adalah yang pertama dalam hal kenyamanan. Kenapa? Sekarang gini, ada orang udah niat mau ke kedai lu, mau ngopi sama makan burger. Yang namanya orang mau ke tempat makan itu udah seharusnya enak dong. Namanya juga tempat makan, ya kan? Itu udah nggak perlu ditanya lagi, udah harus enak lah gitu. At least bisa dimakan lah gitu. Jangan sampai mereka datang ke kedai lu yang harusnya dia ngomongin soal kerjaan dia berdua berempat dengan teman-temannya, harusnya kesana untuk ngomongin project, tapi dia malah ngomongin makanan lo yang gak enak. Itu long term, itu jangka panjang itu. Nah makanya yang kayak gue bilang tadi, tinggal pelayanannya aja gitu. Cara ngasih menu, ngasih tahu produk signature, best sellernya apa aja. Jadi ada conversation antara barista dan customer. Nah orang kan nyaman gitu rata-rata kalau digituin kan. Abis itu cara ngasih minuman dan makanan. Abis itu bilang arigatou gozaimasu enggak juga. Nah makanya di awal tuh harus hire yang benar-benar cocok. Terus yang giat mau belajar, good attitude definitely, dan jujur. Karena ingat, barista itu ujung tombak lu. Karena ingat, wajah barista lu adalah wajah kedai lu. Lucu juga ya. Tapi itu apa bahasanya? Kiasan lah. Nah, dari semua spektrum atau faktor yang gue bilang tadi, itu menurut gue harus jalan semua. Jangan 3 aspek doang yang kuat, 2-nya melempem. Ada yang lokasi bagus, tempat bagus, marketing bagus, barista ramah, tapi kopinya rasanya kayak beda siput. Banyak kan yang begitu? Banyak sekali. Nah,
Contoh yang kayak gitu tuh, yang tadi gue bilang, itu yang sebenarnya yang keresahan gue yang mau gue bahas. Kayak tempatnya oke, kayak cukup banyak kedai-kedai baru yang gue samperin. Dan lu tahu pada saat gue datang ke kedai tersebut, yang ada di otak gue adalah gue akan menjadikan kedai ini menjadi tempat rehat gue. Gue akan menjadikan tempat kedai ini menjadi tempat untuk mencari inspirasi. Pas saya minum kopinya, saya rasa saya terakhir saja di sini gitu. Pindah lagi, terus begitu. Nggak semua sih, tapi ya gitulah. Jadi hal itu yang gue cukup resah gitu. Ekspektasi gue tuh jadi patah gitu langsung. Bener dah. Jadi kalau yang tipenya kayak gue, balik lagi personally, tempat sing penting cukup bersih, adem, gak harus AC lah gitu. Karena gue rokok gitu. Abis itu gue minum kopi enak, pasti gue bakal balik lagi. Kalau gue dibanding yang estetik doang tapi kopinya kacrut, kayak kalau yang kayak gitu gue gak bakal balik lagi. Kalau gue lo ya. Dan kalau saya nentuin satu coffee shop itu, yaitu dari taste-nya dulu enak, cuma satu gue. Nah, untuk kunjungan pertama di suatu coffee shop, gue bakal pesan dulu tuh espressonya tuh, atau cappuccino-nya, atau latte-nya lah gitu. Yang penting espresso base lah. Nah, dari situ kelihatan. Menurut gue, kalau espressonya enak, berarti semua kopi dan minumannya enak semua. Karena espresso kan nyawa dari coffee shop lo gitu, dari minuman lo. Makanya nentuin beans untuk espresso tuh harus bener-bener lo pilih sesuai sama karakter kalian. Kalau kalian gak punya referensi, soan lah, bermain-main lah ke teman-teman roastery. Banyak kok di Tangerang yang bagus-bagus kok. Supaya kita tahu referensi biji kopi yang enak. Kalau di blend enak, dijadiin espresso doang enak, ketemu gula aren enak gitu loh maksud gue lah. Karena gak semua orang suka Arabica, karena gak semua orang suka Robusta gitu. Kalau lu nemuin yang full Arabica tapi bisa dijadiin kopsus, ya nggak apa-apa. Bahkan kalau misalkan lu bisa pakai yang full Arabica dan lu bisa pakai kopsus gitu kan, dan berhasil, itu pasti bakal enak dibanding lu yang ngeblend Robusta Arabica. Karena gue pernah dapet sih yang full Arabica terus dijadiin kopi susu gula aren gitu, itu enak banget dia full Arabica tapi rasanya nggak light gitu. Walaupun Arabica tapi dia nggak light gitu, tetap bold gitu. I don't know how they do gitu, emang udah gokil sih dia. Kalau nggak salah sih itu nama kedainya BNP deh. Terus dan ya pokoknya gitulah. Dan untuk cari referensi yang lokal itu recommended lah menurut gue. Makanya jangan ke Starbucks mulu kalau ngopi gitu, lokal dong. Referensi bagus lu bisa dapetin di kedai kopi yang lokal kok. Lokal tuh enak tahu. Kalau gue punya money gocap dan gue berani spending itu duit gitu ya, gocap gitu, gue lebih rela uang gue keluar ke Anomali, Rosso, BNP pastinya, Titik Nyeduh mungkin dan lain-lain. Gue lebih rela duit gue ke spending gocap ke sana gitu dibanding ke Starbucks. Kalau gue, dan gue pernah beli kopi harga 45.000 lokal punya, dan gue oke nggak masalah karena gue nggak peduli brandnya gitu. Yang pertama karena gue tahu ini lokal dan enak, terlebih gue beli, oke nggak masalah. Kayak gue pernah beli ke Starbucks, gue beli V60 manual brew di upsize, buset, mandi kopi saya pak. Pas saya coba rasanya, mending beli kopi kenangan. Oke, so jadi untuk jadi coffee shop yang layak, semua spektrum tuh harus bener-bener sejalan, harus berjalan bersama-sama dan beriringan. Jangan sampai salah satu lebih kendor, kayak yang tadi gue bilang. Jadi itu nggak maksimal. Jadi harus 5-5-nya tuh harus running semua gitu. Balik lagi, personally menurut gue, kalau di luar sana masih banyak mentor-mentor dan praktisi-praktisi bisnis yang mungkin bertentangan dengan apa yang gue bilang, ya nggak apa-apa, yuk dikoreksi, kita diskusi bareng-bareng aja. Ya udah, kita akhiri podcast di episode kali ini, oke? Jangan lupa share podcast monolog gue ini kalau dirasa podcast gue ini bermanfaat, oke? And see you on next episode. Dah.